Sesawi Core Isu Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan ini sahabatku, kita mau bersama-sama kembali dengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Mari siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Elia adalah seorang nabi besar, sahabatku, yang diutus Allah untuk menubuatkan kedatangan penyelamat, yaitu meredakan kemurkaan sebelum meletus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mengembalikan hati Bapa kepada anaknya serta memulihkan segala suku Yakub. Sahabatku, Yesaya 48 ayat 10, sahabatku. Sungguh peran Elia inilah yang diwujudkan oleh Yohanes Pembaptis, sahabatku. Sungguh baik Elia maupun Yohanes Pembaptis berhadapan dengan kekerasan hati umat yang menolak bertobat, sahabatku. Karena kebebalan hati orang pada zaman itu, bahkan kehadiran Yohanes Pembaptis saja tidak mereka kenali. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kekerasan hati manusia seringkali terjadi karena manusia sudah merasa nyaman dan terikat oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi sehingga enggan meninggalkan zona nyaman itu, sahabatku. Sungguh, kelekatan pada dosa bahkan bisa membutakan atau membuat tuli sehingga seruan-seruan pertobatan tidak didengar atau dianggap tidak ada. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, musuh terbesar pertobatan ialah sikap apatis, yaitu sikap tidak peduli, sahabatku. Bisa saja kelihatannya seorang sedang menyimak mendengarkan, sahabatku. Ternyata pikirannya melayang entah kemana, sahabatku. Seringkali kita seperti itu. Akibatnya, semua seruan pertobatan tidak membuahkan hasil. Pada masa Advent ini, sahabatku, marilah kita bertobat, yaitu dengan berani meninggalkan zona nyaman. Berani meninggalkan zona nyaman dan mengikuti perintah-perintah Allah agar kita dapat menyiapkan hati kita menjadi palungan bagi Tuhan Yesus, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kehadiran-Mu menjamah hati dan pikiran kami, segenap jiwa raga kami, dan kehadiran-Mu dalam firman ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Ya Tuhan ya Allah kami, bukalah mata dan telinga kami agar dapat mendengarkan panggilan-Mu untuk bertobat, sehingga kami sungguh-sungguh siap menyambut kelahiran putra-Mu. Datanglah ya Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gelem Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama sahabatku. Mari keluar dari zona nyaman dengan berani, dan aksi nyata kita menjadi aksi untuk bertobat sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dituntun ke dalam jalan Tuhan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.